Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, bertemu kembali dengan saya dalam kuliah psikoterapi. Dan kuliah psikoterapi kali ini kita membahas tentang struktur kepribadian psikoanalisa. Jadi kalau dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang psikoanalisa, dan hari ini kita lebih fokus kepada kepribadian psikoanalisa. Dalam kali ini kita tentu akan merujuk kepada Sigmund Freud ya. Oke, nah di sini struktur kepribadian manusia itu ada tiga yang disebut pertama id, yang kedua ego, yang ketiga superego. Nah kita bahas satu persatu apa itu id, ego, dan superego beserta fungsi-fungsinya. Yang pertama kita bicara id. Nah id ini adalah kepribadian yang muncul sejak lahir. Nah di dalamnya itu ada insting, ada impuls, ada drive. Apa itu insting? Nah, insting ini artinya internal stimulus ya. Jadi stimulus yang muncul atau dorongan yang muncul dari dalam diri setiap manusia, dalam tubuh ya, yang memotivasi untuk menggerakkan kepribadian dan tingkah laku seseorang. Nah, insting ini ada dua, yaitu insting kehidupan dan insting kematian. Nah, kalau insting kehidupan disebut juga eros ya. Contoh lapar, haus, seks. Nah, ini dorongan-dorongan yang sifatnya insting dalam diri manusia. Yang kedua ada insting kematian atau thanatos ya disebutnya juga. Yaitu daya-daya destruktif yang dapat diarahkan ke diri sendiri atau keluar diri. Contoh seandainya ke dalam diri ada dorongan-dorongan bunuh diri dan lain-lain, melukai diri dan lain-lain. Ketika keluar dari diri, maka muncul kebencian, agresi, dan lain-lain. Ini penjelasan tentang insting. Yang kedua ada impuls. Impuls itu artinya dorongan atau keinginan dalam diri juga ya untuk melakukan satu perbuatan-perbuatan tertentu ya. Ada drive, sama juga dorongan atau drive itu motivasi. Ada motif-motif tertentu, ada kebutuhan tertentu setiap manusia. Maka ini ada dorongan yang muncul bersumber daripada id. Nah, maka di sini jelaskan id ini bekerja di area pleasure principle, artinya prinsip-prinsip kenikmatan dan berusaha untuk menghindari hal yang sakit. Jadi hal-hal yang sifatnya prinsipnya itu kenikmatan, yang enak-enak gitu ya. Nah, id ini bekerja dengan dua cara, ada refleks, ada primary process. Nah, kalau refleks ini hal yang sifatnya refleks ya, refleks. Contoh, tiba-tiba kita menggaruk, ngucek mata, gatel, ini adalah satu dorongan refleks, perilaku refleks yang dimiliki oleh id di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah primary process, artinya aktivitas seperti membayangkan untuk mengurangi ketegangan dan lain-lain. Contoh misalnya orang lapar. Nah, bayangin makanan tuh dia, maka ini adalah proses secara dorongan dia untuk membayangkan sesuatu benda untuk mengurangi ketegangan di dalam dirinya atau laparnya kayak tadi contohnya ya. Nah, ini adalah contoh daripada id. Jadi id ini adalah no moral ya. Jadi pokoknya dorongan-dorongan sifatnya nikmat ya. Baik, yang kedua adalah ego, des ich ya. Sifatnya rasionalitas. Ego mampu memahami realitas yang ada. Sistem kerjanya ya realitas principle. Nah, ego ini sebagai eksekutor ya antara id dan superego. Nah, di sini kita lihat tugas daripada ego adalah memilih stimulus atau insting prioritas. Jadi ketika muncul dorongan-dorongan stimulus dari diri id, maka dia memilih stimulus itu. Yang kedua adalah menentukan nih kapan, bagaimana stimulus direspon dan melakukan minim resiko. Jadi ini tugas daripada ego. Dan juga berusaha memenuhi id atau superego. Jadi id ini bekerja untuk bagaimana memenuhi id dan superego. Dan yang keempat, prinsip moral sinkron dengan prinsip-prinsip masyarakat. Jadi id ini bagaimana berusaha mensinkronisasikan antara prinsip moral, dalam hal ini nanti kita bicara tentang superego, dengan prinsip-prinsip di masyarakat ya. Ini adalah kita bicara tentang ego. Tiga adalah kita berbicara tentang superego. Nah, superego menurut Freud dalam teori kepribadiannya adalah prinsip moral atau moral principle. Ya kerjanya di area moral. Nah, dari mana sumbernya? Yaitu dari nilai-nilai dari lingkungannya. Lingkungan yang didapatkan ini salah satunya. Nah, target dari superego yaitu bagaimana idealnya satu individu itu dalam masyarakat yang menjadi sosok ideal. Maka disinilah disebutnya ego ideal. Nah, di sini ada beberapa sifat dari superego, yaitu irasional yang pertama.
Jadi kadangkala super ego ini melakukan sesuatu yang tidak masuk akal demi menjaga moralitas dirinya. Yang kedua juga, super ego ini sifatnya adalah ideal, sempurna ya, menjadikan individu yang ideal, yang seperti tadi diceritakan. Yang ketiga, menghampat dorongan-dorongan atau kenikmatan-kenikmatan yang dimunculkan dari id itu sendiri. Yang selanjutnya, keempat adalah selalu menginginkan untuk ideal. Tetapi ketika dibentrokkan dengan realitas, maka ia akan irasional. Nah ini super ego. Nah, jadi kalau saya simpulkan, kesimpulan dari super ego ini ada 3 fungsi. Yang pertama, mendorong ego menggantikan tujuan-tujuan realistis dengan tujuan moralistis gitu ya. Atau realistik kepada moralistik. Yang kedua, merintangi atau menghalangi impuls id, nah, terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan masyarakat. Dan yang ketiga, fungsi daripada super ego adalah mengejar kesempurnaan. Nah, ini adalah beberapa penjelasan tentang super ego. Nah, teman-teman sekalian, untuk menutup video ini saya menyimpulkan dari id, ego dan super ego bahwa kalau kita ibaratkan, kalau id ini adalah seperti raja ya atau ratu. Jadi penguasa absolut ya harus dihormati, dimanja, sewenang-wenang. Ini dorongan-dorongan yang muncul dari pribadi setiap manusia. Sementara ego ini kalau dalam sebuah kerajaan kita ibaratkan perdana menteri. Diibaratkan mempunyai tugas harus menyelesaikan segala pekerjaan yang terhubung dengan realitas dan tanggap terhadap keinginan masyarakat. Sementara super ego sebagai penasehat tertinggi yang selalu penuh terhadap pertimbangan dan nilai-nilai yang buruk dan baik. Mengingatkan si id ini agar menjadi arif dan bijaksana. Jadi tiga-tiganya mempunyai fungsi dan tugas masing-masing, yaitu id sebagai raja atau ratu, ego sebagai perdana menteri, super ego sebagai penasehat. Ini contoh daripada kesimpulan secara utuh tentang teori kepribadian. Teman-teman sekalian, sahabat pembelajar, demikian kita belajar tentang kuliah psikoterapi, tentang struktur kepribadian. Mudah-mudahan manfaat sebagai bahan diskusi kita. Saran, masukan untuk kita semua saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.